apa ini yang namanya ergonomi, terus apa yang dipelajari di ergonomi. Kita akan mulai mengupas sedikit demi sedikit ya apa yang dimaksud dengan ergonomi. Karena saya yakin ini pasti baru pertama kali dengar ya. Di SMA biasanya kita kenalnya pelajaran kan kalau dibagi dua tuh ada dua ya, kelompok IPA dan kelompok IPS. Kelompok IPA itu lebih banyak ngomongnya tentang fisika, biologi, ya. Tapi nggak fokus ngomongin, maksudnya gini, tapi nggak juga ngomongin tentang manusia yang secara mendalam. Ya, nah di ergonomi ini sebetulnya irisannya itu antara IPA dan IPS itu boleh dibilang hampir seimbang. Karena saat kita bicara tentang manusia, kita juga nggak boleh lupakan bahwa manusia itu fungsi utamanya itu untuk apa? Ya, untuk melakukan sebuah kegiatan. Ya, manusia itu kan harus bergerak. Nggak ada manusia yang tidak bergerak. Ya, kecuali manusia silver itu. Tapi pun dia bergerak. Ya, nah pergerakan ini itu harus ada fungsinya. Jangan bergerak yang tidak ada fungsinya. Di dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, fungsi gerak itu untuk apa sih? Untuk bekerja. Ya, untuk bekerja. Nah, bekerja itu untuk apa? Kita nggak bisa naif lah bilang bekerja itu ya untuk hidup, nggak juga. Tujuan utamanya itu untuk apa? Pasti untuk menghasilkan sebuah produktivitas. Nah, produktivitas itu bisa diukur dengan apa? Salah satunya itu bisa diukur dengan biaya, dengan cost. Ya, biaya yang dikeluarkan akan semakin besar jika aktivitas yang dikeluarkan juga semakin besar. Misalnya waktu pengerjaan sebuah alat, semakin lama dia mengerjakan, maka akan semakin mahal pasti. Sama kayak misalnya pesawat terbang. Ya, pesawat terbang itu zaman dulu itu bisa menghasilkan satu pesawat dengan waktu kurang lebih sekitar 6 sampai 9 bulan. Makanya harganya tinggi sekali. Nah, seiring dengan perkembangan zaman modern, maka dirancangkan sebuah sistem kerja yang lebih baik. Pada saat era modern ini, ya, satu pesawat itu bisa dihasilkan hanya dengan 35 hari. Cost-nya gimana? Cost-nya akan semakin kecil. Karena apa? Karena itu tadi ada pengaturan sistem kerja. Nah, di ergonomi ini, kita akan banyak bicara tentang pengaturan sistem kerja. Ya, pengaturan sistem kerja itu ada banyak sekali nanti. Di minggu lalu udah saya bahas sedikit. Ya, kita masuk dulu tentang yang namanya ergonomi. Apa itu ergonomi? Sekilas pasti udah belajar pengantar teknik industri, ini pasti suka diceritain dulu nih ya di PTI. Nah, awal munculnya ergonomi itu ada satu pencetusnya. Ya, pasti masih ingat salah satu pelopor teknik industri namanya Taylor, ya, Frederick Winslow Taylor. Jadi Taylor ini melakukan analisis tentang percobaan penyekopan. Jadi waktu itu Taylor ini memiliki sebuah pabrik. Ya. Nah, pabrik ini mengharuskan dia menggunakan sebuah alat itu yang namanya boiler. Nah, boiler ini menggunakan batu bara. Ya, menggunakan batu bara. Nah, pekerja yang harus mengoperasikan alat boiler ini, dia mengharuskan memasukkan batu bara dari wadah penampungan batu bara ini ke dalam boiler. Boiler itu kayak tempat ngerebus ya, tempat ngerebus tapi yang dalam ukuran besar, itu bisa 5.000 liter satu kali ngerebus. Nah, waktu dia amati, ini kenapa pekerjanya tidak optimal di dalam melakukan pekerjaan. Bagaimana cara dia melihat tidak optimal? Jumlah uap yang dihasilkan oleh boiler ini, jadi boiler itu akan menghasilkan uap
uap panas. Tapi kenapa nggak maksimal? Setelah ditelusuri, boiler itu kan bahan bakarnya batu bara, dia membutuhkan api. Saat membutuhkan api artinya membutuhkan batu bara yang konstan. Nah, waktu pekerja ini melakukan pemindahan dari wadah penampungan batu bara ke dalam boiler, ini nggak produktif, ini nggak optimal gitu, nggak optimal. Si pekerjanya terlihat mudah sekali kelelahan. Ya, dari situ dia melihat, wah ini ada sesuatu yang kurang tepat ini dengan sistem kerja yang ada di pabrik saya. Yang pertama dia lakukan adalah dia melakukan sebuah percobaan ya, yang tadinya ukuran skopnya tertentu hanya satu jenis, satu ukuran, dia mencoba memberikan alternatif pilihan ukuran skop. Jadi skopnya tuh ada yang ukurannya sedang, kecil, besar. Ya, kurang lebih begitulah. Ya. Nah, saat dicobakan ke pekerjanya, dilihat nih, dia coba satu-satu. Oh, ada satu ukuran skop ternyata yang memang memberikan tingkat produktivitas paling tinggi. Produktivitas itu apa? Produktivitas jumlah batu bara yang berhasil dipindahkan dengan skop. Ada satu ukuran tertentu yang bisa menghasilkan itu. Artinya apa? Artinya alat bantu ini harus disesuaikan dengan karakteristik dari manusianya. Ya, karakteristik dari manusianya. Jadi nggak bisa sembarang. Yang namanya dimensi alat bantu itu akan berpengaruh sekali terhadap kenyamanan manusia di dalam bekerja. Misalnya apa? Pulpen. Bisa kita bayangin kalau pulpen ukurannya tidak segini, tapi bisa sebesar ini, itu pasti nggak nyaman nulisnya. Ya, pasti sangat tidak nyaman. Atau apalagi ya, sapu. Ya, sapu biasanya gagangnya cuma 2 cm, kita bikin 5 cm. Apa yang terjadi di situ? Pasti nggak akan nyaman. Ya, kalau tadi percobaan penyekopan, memang kalau secara logika, saat kita ingin memindahkan sebuah barang ya dari satu titik ke titik yang lain, ya logikanya pasti bilangnya ya udah alat bantunya dibesarin aja. Kalau tadi mau mindahin batu bara, ya udah skopnya dibesarin aja. Karena mikirnya semakin besar alat bantu skopnya, maka akan semakin banyak yang bisa dipindahkan. Tetapi setelah diuji cobakan, ternyata karakteristik manusia tidak bisa seperti itu. Ya, semakin besar skopnya, memang semakin banyak yang bisa dipindahkan. Tetapi semakin cepat kelelahan yang akan terjadi. Sama kayak mindahin, coba kamu mandi ya, jangan pakai gayung yang segini. Pakainya baskom yang segini. Itu 5 kali ngangkat juga udah capek pasti. Ya, kurang lebih kayak begitu. Ya, ternyata berpengaruh sekali terhadap kalau kelelahan itu kita sering sebutnya dengan fatigue. Bahasa kerennya ergonomi itu fatigue. Ya. Fatigue itu akan cepat terjadi kalau kasusnya akan seperti itu tadi. Alat bantu kerjanya tidak sesuai. Ya. Jadi Taylor melakukan percobaan seperti itu. Terus yang kedua setelah dilihat, oh tadi ya alat bantu kerjanya ini harus saya sesuaikan dengan karakteristik pekerjaannya, karakteristik manusianya. Terus yang kedua juga dia juga mengatur tentang jam kerja optimumnya, ya bahwa dalam satu siklus pekerjaan itu tidak boleh langsung dibabat habis gitu. Pokoknya kamu kerja 12 jam satu hari langsung. Tidak ada jam penentuan istirahatnya kapan, ya terus tidak ada kecepatan kerjanya. Nah, dia melihat itu ternyata harus diatur nih, kalau jam kerja saya misalnya 7 jam atau 8 jam, maka waktu istirahatnya itu harus kapan, ya, diatur waktu istirahatnya itu harus kapan. Nanti kita pelajari itu tentang waktu istirahat ya. Tapi sebagai eh, informasi, untuk pekerjaan-pekerjaan berat itu idealnya
istirahatnya itu dilakukan lebih sering. Nggak perlu lama, jadi istirahatnya misalnya pekerjaannya berat nih ya, loading dari gudang, misalnya barang-barang ke alat transportasi, alat material handling. Itu kan berat ya, kurang lebih sekitar 50 kiloan per karung. Itu idealnya waktu istirahatnya lebih sering, walaupun frekuensinya lebih sering, tetapi durasinya nggak terlalu lama, nggak apa-apa. Misalnya per 2 jam istirahat 15 menit, nanti 2 jam lagi istirahat 15 menit, 2 jam lagi istirahat 15 menit. Itu lebih baik seperti itu. Makanya kenapa sistem pendidikan tinggi, ini kan kuliah itu udah masuk sistem pendidikan tinggi. Itu sistemnya dibuat seperti SKS. Kenapa dibuat SKS? Karena kalau dilihat dari bebannya, dari beban antara SMA dan sederajatnya ya, STM dan lain-lain, itu bebannya lebih berat kuliah. Ya, makanya dibuatnya sistem SKS supaya apa? Selesai kuliah, selesai mata kuliah itu ada waktu untuk istirahat. 1 jam itu kan dibuatnya, satu SKS itu dibuatnya hanya 50 menit. 10 menitnya itu untuk apa? Untuk kita istirahat. Ya, ini untuk waktu istirahat ini. Itu ada maksudnya, di ergonomi juga ada maksudnya. Supaya waktu kita lompat ke mata kuliah selanjutnya, itu bisa langsung, bisa sudah segar. Ya, dibandingkan kalau anak SMA itu kan pokoknya dari jam setengah 7 atau jam 7 sampai jam 2 itu nonstop. 7, 9, nanti lanjut lagi 9, 11, jam 11 istirahat, sampai jam 12, jam 2 mulai lagi. Jadi nggak kepotong. Sedangkan kalau di pendidikan tinggi yang bebannya lebih besar, itu waktu istirahatnya harus diatur seperti itu. Nanti kita pelajari itu. Ya harus berapa banyak sih frekuensi istirahatnya, terus durasi setiap kali istirahatnya itu harus berapa lama. Karena berhubungan dengan grafik fatigue. Ya, kalau ini grafik, nanti ada fatigue-nya, dia bisa turun dengan istirahat. Nanti kerja naik lagi. Nanti turun istirahat, kerja naik lagi. Nah itu kan harus diatur. Jangan sampai tingkat fatigue-nya melebihi standar, melebihi batas. Karena kalau melebihi batas, potensi terjadinya kecelakaan kerja, terjadinya cedera itu akan semakin besar. Ya, kalau terjadi cedera, kalau terjadi kecelakaan, maka kerugiannya apa? Cost. Pabrik ini, perusahaan ini akan kehilangan pekerja yang menghasilkan produk. Ya, jadi seperti itu. Nah, Taylor melakukan percobaan ini. Lalu yang kedua, Gilbert. Ya, Gilbert melihat bahwa, waktu saya mau mengatur sistem kerja, saya mau masuk yang lebih dalam lagi. Jadi nggak hanya ke alat bantu kerjanya, waktu kerjanya, kecepatan kerjanya, waktu istirahatnya, tetapi dia masuk dalam satu unsur pekerjaan yang lebih dalam. Unsur apa? Unsur gerakannya. Saat kita mau bekerja, ya, kita harus atur gerakan kerjanya. Jadi sudah ada standar gerakan kerjanya. Harus ngapain ini? Pertama melakukan gerakan apa? Kedua melakukan gerakan apa? Dan itu distandarkan. Sehingga antara siklus pengerjaan produk yang pertama, ini gerakannya sama. Misalnya mengerjakan produk 1 itu membutuhkan 10 gerakan. Produk 2 itu harus 10 gerakan. Produk 3 itu harus 10 gerakan. Nah, itu dia standarkan dilihat dari unsur terkecilnya itu adalah gerakannya. Makanya disebutnya micro. Kalau ini masih makro. Ya, kalau yang Taylor ini masih makro karena dia bicaranya masih umum ya, general. Tapi kalau ini sudah mikro. Mikro ini sudah kesatuan yang terkecil. Micro motion, gerakan yang paling kecil. Ya.
Dia merumuskan kurang lebih ada 17 gerakan, 17 elemen gerakan. Misalnya nanti ada reach, menjangkau, mengambil, memegang, membawa, itu salah satu contoh gerakannya nih. Ya, dia memecah-mecah menjadi 17 elemen gerakan, sehingga saat kita mau merancang sebuah sistem kerja, misalnya merakit ini ya, saya butuh berapa banyak elemen gerakan. Pertama harus ngapain, kedua harus ngapain, ketiga ngapain. Misalnya ada alat bantunya, ada obengnya, dia harus ambil, dia puter, dia buka, sudah, alat bantunya taruh, ini taruh lagi. Nah, itu ada berapa banyak elemen gerakan. Itu harus distandarkan. Gilbert melihat ini. Ya. Supaya apa? Supaya standar gerakan pengerjaan produknya itu sama. Ya. Nah, dari kedua orang ini, Gilbert ini, Franklin Gilbert sama Franklin Winslow Taylor sama Frederick Winslow Taylor sama Franklin Gilbert, ini menekankan pada aspek dari metode kerjanya. Ya, jadi kurang kayak kira-kira kayak begitu sejarahnya ya, sejarahnya bahwa manusia ini sangat berpengaruh sekali terhadap produktivitas pekerjaannya, makanya harus diatur ini tadi. Ya, selain ini, selain waktu kerja optimumnya, juga analisis gerakannya. Nah, balik lagi. Terus apa sih? Waktu itu belum muncul yang namanya ergonomi. Ya, ini belum muncul yang namanya ergonomi. Di sini namanya itu masih manajemen science. Manajemen yang menekankan penggunaan ilmu sains terhadap pengambilan keputusan. Ini kan sains nih, karena melakukan percobaan-percobaan ilmu pengetahuan. Belum ada muncul. Nah, berkembang ke sini, ya orang mulai merumuskan, oh ini kita masukkan ke dalam satu sub bidang ilmu baru yang namanya ergonomics. Ya, nah, sejarah dari ergonomics seperti itu. Terus apa sih ergonomik? Ergonomik ini berasal dari bahasa Yunani kuno katanya, saya nggak pernah telusuri benar atau tidak. Jadi kita percaya saja ya. Itu dari asal katanya ergos dan nomos. Ya, ergonomik itu dari ergos dan nomos. Ergos itu apa? Ergos itu adalah gerakan, adalah kerja. Ini kayak kalau serapan dari Inggrisnya tuh energon. Energon itu kan energi. Ya, energi terus pekerjaan, ya gerakan, ini ergos. Lalu nomos itu panduan, aturan, hukum, tata cara, ya. Sehingga saat digabungkan itu artinya jadi apa? Tata cara, petunjuk, hukum atau aturan yang mengatur tentang cara kita bekerja. Ya, yang mengatur tentang cara manusia bekerja. Jadi semua cara kerja manusia ini harus diatur. Semuanya. Ya, semuanya sampai yang paling terkecil tadi gerakannya aja harus kita atur. Kapan kita harus melakukan gerakan apa itu harus diatur. Jadi memang agak sedikit kompleks, tapi tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas. Ya, ergonomi itu nah, perkembangan ergonomi memang yang paling terakhir nih, ini yang paling relatif lebih mudah dibanding ilmu-ilmu yang lain. Ya, kalau IT itu kan sebetulnya sudah pengembangan dari ilmu komputer. Ilmu komputer itu sudah ada dari sejak zaman pencipta komputer pertama, Alan Turing, itu dimulai evolusi komputer. Itu sudah masuk sub bidang ilmu komputer itu di situ. Nah, ergonomi ini lebih muda karena dia berkembangnya setelah revolusi industri. Ya, terjadi perang dunia 1 dan 2, negara-negara yang terlibat perang itu kan hancur ya. Sudah habis karena perang, terus devisa negaranya juga sudah habis.
Mereka mencari cara bagaimana supaya bisa cepat bangkit. Dari situ orang mulai berpikir untuk membangun pabrik. Nah, pabrik pada zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Setiap orang tuh bisa bikin pabrik. Kalau sekarang kan lebih sedikit ya. Pabriknya yang langsung besar-besar. Tapi kalau dulu nggak, pabriknya kecil-kecil. Pabrik rumahan. Ya, pabrik rumahan. Makanya ini relatif lebih muda lah. Tahun 1940-an itu baru muncul ergonomi. Dipelopori oleh ini Frederick Winslow Taylor. Ya, lalu ada lagi Hugo Munsterberg ini yang menekankan faktor penting yang memberikan bentuk terhadap perkembangan ergonomik sebagai suatu disiplin ilmu. Jadi dia yang memulai mencetuskan bahwa ini faktor-faktor ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah disiplin ilmu yang namanya ergonomi. Ya, ergonomi. Terus latar belakangnya kalau kita tinjau ya dari segi manusianya, bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna yang pernah Tuhan ciptakan. Ya, yang dari mana ukuran sempurnanya? Ukuran kesempurnaan itu sebetulnya ada di sini. Ya, ada di sini. Kalau dibilang makhluk lain bisa melihat, nggak bisa. Itu bukan ukuran kesempurnaan. Ukuran kesempurnaan manusia itu adanya di sini. Makanya mohon maaf kalau ada yang disable ya. Disable itu termasuk sempurna. Karena apa? Karena ukuran kesempurnaan itu tidak dilihat dari dia bisa melihat. Tidak dilihat dari dia bisa mendengar. Enggak. Tapi bisa dilihat dari sini bahwa manusia itu merupakan makhluk kreatif. Makhluk yang bisa menciptakan. Ya, makhluk yang bisa membuat. Itu kesempurnaan manusia itu adanya di situ. Sehingga sifat dari makhluk kreatif ini apa? Tujuannya adalah selalu ingin ke arah yang lebih baik. Nggak ada itu manusia yang maunya ada di lokasi yang di situ-situ aja. Ya, salah satu alasan kenapa kuliah ya karena ingin ke arah yang lebih baik. Ya, bahwa makhluk kreatif ini akan selalu ingin ke arah yang lebih baik. Kalau nggak mau gimana Pak? Bukan manusia itu. Itu jin kali. Ya, udahlah Pak, saya maunya gini-gini aja lah. Itu pemikiran yang bahaya ya. Harusnya kita bisa berpikir lebih kreatif, creativity bisa menciptakan kreativitas. Ya. Klarifikasi lah. Bukan. Ya. Nah, terus saat manusia ingin menuju ke arah yang lebih baik, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak sekali muncul. Ya, akan tercipta banyak sekali penciptaan. Manusia akan menciptakan banyak sekali produk. Yang produknya tadinya belum ada menjadi ada. Ya, kita nggak pernah kebayang nih, zaman dulu sekali, tongsis. Ya. Itu karena apa tuh? Karena mereka ingin ke arah yang lebih baik, lalu diciptakanlah sebuah produk. Tongsis loh, tongsis simple tuh, cuma buat naruh holder handphone, buat foto. Atau yang tongkat buat tol itu, ya, tongkat yang buat tap, masukin kartu e-tol, gitu. Karena yang tadinya dia merasa nggak nyaman, aduh susah banget ya kalau buat ngetap kartu e-tol ini, diciptakanlah sebuah itu tongkat. Sekarang ada lagi yang lebih modern, bukan tongsis lagi. Tong bro, kalau mau foto. Tolong dong bro. Biasanya Jadi suka ngindar, Pak. ngindar. Gitu ya. Zain. Oh, biasanya sopo. Zain Pak. Si Jain. Aduh. Pura-pura nggak dengar, Pak. Pura-pura.
Kura-kura dalam selimut ya. Ya, pura-pura tidak mendengar. Oke ya, terus lanjut lagi penciptaan produk. Kalau dilihat dari sejarah handphone ya, dimulai dari pertama kali alat komunikasi itu apa sih? Orang zaman dulu itu pertama kali alat komunikasinya pakai apa? Pakai burung dara, pakai burung dara. Mau pesan, mau kirim surat, taruh di burung lalu dikirim. Cuma saat dilihat tingkat produktivitasnya, ini kok burung saya pertama kali melihara 100, bulan kemudian tinggal 80 ya. Terus sebulan kemudian lagi tinggal 70 ya. Wah, ternyata banyak ditembakin nih sama orang nih. Artinya produktivitasnya itu tidak baik. Muncul, saya mau ke arah yang lebih baik, saya ciptakan sebuah produk baru. Yang tadinya pakai burung, pakai pos. Kan, pakai pos. Oke, pesannya 90% tersampaikan. Tetapi ternyata waktunya lebih lama. Ya, karena yang namanya pos itu kan pengantaran secara manual. Kalau ngirim pesan darurat, 3 hari kemudian baru nyampe, keburu mati kan gitu kan. Muncullah sebuah teknologi baru lagi namanya telegraf, Morse, bukan Morse, Morse mah sandinya ya. Telegraf tuh yang tahu ya, pakai kabel tuh, muncul telegraf, Iya, Pak. pasti tahu. Nah, telegraf langsung sampai, tetapi kendalanya apa? Orang nggak semua ngerti sandi Morse, orang nggak semua ngerti, dan hanya beberapa gelintir orang yang memiliki itu karena dia pakai jaringan kabel. Orang nggak ngerti nih, banyak yang nggak ngerti Morse apa, gimana saya harus pelajari ini. Muncul lagi perkembangan teknologinya, produk baru lagi, telepon kabel. Orang nggak perlu tuh belajar Morse, tinggal pencet-pencet. Dan informasi yang disampaikan itu langsung voice, langsung suara. Kalau yang tadinya harus diterjemahkan, ini langsung suara. Ya. Oke, udah cepat, bisa menyampaikan informasi, muncul lagi. Aduh, saya nggak fleksibel nih kalau mau nyampaikan pesan, harus di tempat teleponnya berada. Kalau saya lagi kerja di luar gimana? Muncul lagi handphone, Nokia, Pak, Nokia. Nokia, 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 odading mang olehnya muncul. Fungsi awalnya hanya apa? Hanya untuk telepon. Muncul lagi. Aduh, bisa nggak kalau saya hanya kirim pesan singkat? Saya nggak harus ngomong gitu, pakai teks aja. Muncul SMS kan, yang hanya dengan 160 karakter itu. Nokia. Terus muncul lagi kebutuhan manusia. Aduh, ini kok handphone nggak bisa apa-apa ya? Bisa nggak saya cari informasi melalui handphone ini? Layarnya sedikit besar, terus kita bisa browsing internet. Ya, saya masih BlackBerry. pakai. Belum zaman BlackBerry, masih Nokia dengan layar yang monokrom. Itu bisa browsing, tapi kebayang tuh browsing Pak. pakai layar monokrom. Ada juga LG, Pak. Ada LG, ya itu muncul lagi. Muncul lagi Pak, ngingetin sholat Pak. Asia Hidayah. Muncul lagi Asia Hidayah tuh. Orang mulai meningkat Muncul lagi kebutuhannya. Aduh, saya nggak bisa apa-apa nih dengan ini handphone. BlackBerry, layarnya sedikit lebih besar, browsingnya udah lebih nyaman karena layarnya sudah color, ya sudah berwarna. Terus muncul lagi, aduh ini layar kok kecil banget ya, saya nggak bisa main game nih. Muncul smartphone tuh yang ukurannya layar doang tuh ya. Hypercos. Terus Mito ya, dan lain-lain. Muncul itu. Layarnya sudah semakin besar. Mungkin nanti akan yang kita pakai itu kan sekarang yang teknologi terbaru itu ya. Tapi sekarang udah muncul lagi nih. Bukan hanya segini layarnya, tapi bisa diproyeksikan.
Jadi kalau mau bentuk layar besar, dia kayak ada proyektor, bisa pakai langsung. Atau nggak perlu dipegang. Aduh, ini ribet nih megang handphone ini. Kalau saya mau lihat notifikasi aja gimana? Muncul smartwatch. Ada Pak kacamata. Nah, kacamata yang langsung. Ya, ada layarnya. Bisa tembus pandang gitu kan. Kacamata buat mancing, Pak. Buat mancing. Mancing keributan maksudnya. Mancing dipukulin, Pak. Iya, Pak, mancing keributan itu kacamata terbaru, Pak. Kayak Ezen, apa Pak. tuh? Ezen. Oh, ada Kayak ya. Arifku, Pak, pura-pura buta, Pak. Ya, jadi itu memperlihatkan bahwa manusia ini itu selalu ingin ke arah yang lebih baik. Makanya selalu diciptakan produk-produk baru, dan nggak akan pernah ada habisnya. Ya, nggak akan pernah selesai, kecuali manusia itu sudah selesai. Itu baru selesailah. Ya. Terus ada lagi, selain produk, penciptaan pekerjaan-pekerjaan baru yang tadinya pekerjaannya tidak ada, menjadi ada. Tetapi yang harus diingat bahwa hati-hati nih dalam menciptakan sebuah pekerjaan. Ya. Ada batasan-batasan tertentu dalam kaidah ergonomi, itu yang paling penting tuh. Maksudnya apa nih kaidah ergonomi? Gini, salah satu contohnya ya, ini terjadi di Jakarta. Zaman dulu itu busway pasti tahu. Ya, kalau jalur busway itu kan jalur khusus kan ya, jalur khusus di mana tidak boleh kendaraan selain busway itu melintas. Tapi begini, memang ini akibat dampak dari ketidaktertiban manusia. Makanya manusia selain nanti berkembang ke arah lebih baik juga, dia juga harus ke arah lebih baik di dalam attitude-nya. Ya. Nanti kalau sempat saya coba intermezzo lah, kenapa attitude itu penting sih di dalam pengembangan skill. Ya. Attitude itu awal mula dari skill. Ya, tertib terhadap peraturan itu merupakan attitude. Ya, attitude yang baik akan menghasilkan keahlian, kemampuan yang baik juga. Nah, penciptaan pekerjaan ini itu akibat dari attitude yang tidak baik. Ya, akhirnya terpaksa diciptakan, walaupun sebetulnya saya nggak setuju. Ya, tercipta pekerjaan ini, manusia ini karena tidak mempunyai attitude yang baik, akhirnya dia karena nggak mau terlibat kemacetan di jalan ya, dia pakai jalur busway. Akhirnya kan mengganggu busway-nya sendiri yang harusnya dia jos gitu meluncur tanpa ada hambatan, karena ada juga mobil-mobil lain yang ikut masuk ke sini, dia jadi terhambat. Akhirnya terciptalah sebuah pekerjaan baru di mana manusia ini tugasnya megangin palang pintu busway. Ya kasihan sekali sebetulnya. Itu pekerjaan itu berat sekali sebetulnya. Walaupun satu shift itu hanya 4 jam. Tapi 4 jam bayangkan harus terpapar panas, harus terpapar polusi kendaraan, berapa banyak polusi yang harus dia isap karena dia berdiri di tengah jalan ibu kota. Ya. Lalu dia harus berdiri, walaupun tugasnya kalau kita lihat itu sepele, simpel, cuma bukain doang, apa susahnya sih? Nah, di ergonomi itu nggak bisa melihat seperti itu. Kita harus lihat banyak aspek. Salah satu aspeknya itu LKF-nya, lingkungan kerja fisiknya. Ya. Ada temperatur, pencahayaan, kebisingan, getaran, bau-bauan. Nah, dari 5 ini, temperatur sudah pasti tinggi. Pencahayaan over, karena dia langsung terpapar sinar matahari. Getaran jangan ditanya lah, itu getaran mobil-mobil besar yang akan dia tempuh semua, itu akan dia rasakan. Getaran. Kebisingan ya udah, mobil, bis, truk itu harus dia rasakan itu kebisingan, dan bau-bauan, polusi kendaraan harus dia hisap semua. Ya, dari LKF ini sangat berat sekali. Makanya kalau saya bilang ini pekerjaan yang tidak layak sebetulnya tercipta. Ya, pekerjaan
yang tugasnya cuma bukain palang pintu, kalau kita tinjau dari ergonomi ini sangat berat sekali. Ya, makanya kita harus ingat, manusia sebagai makhluk kreatif ingin ke arah lebih baik, jangan lupa attitude-nya pun harus ke arah yang lebih baik. Ya, attitude di dalam ketertiban, attitude penegakan aturan itu juga harus lebih baik. Jangan sampai. Saya akan meramalkan juga nih akan tercipta satu pekerjaan baru nih kalau manusia masih tidak tertib berlalu lintas. Karena masih banyak, ya, masih banyak yang melakukan pelanggaran rambu lalu lintas. Contohnya jalan Perboden, ada dilarang masuk gitu ya, dilarang masuk. Itu yang flyover Casablanca tuh, flyover non-tol, masih aja ada motor yang masuk. Padahal itu tinggi sekali tuh. Udah tinggi, anginnya kencang. Gimana rasanya nanti lagi bawa sepeda motor kehempas angin, jatuh, yang disalahin siapa? Habis dari Banten, Pak, nyoba ilmu. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Jadi Nah, Iron Man. repot. Gig. Ya, masih banyak yang terjadi. Yang paling simpel aja deh, nerobos jalur overboard, dilarang masuk gitu ya. Nggak boleh masuk tuh yang tanda strip itu. Bisa ada kemungkinan nih akan ada tercipta pekerjaan baru di mana orang ini tugasnya megangin rambu lalu lintas. Buat apa? Neriakin orang. Waktu ada kendaraan ini mau terobos overboden, dia ngasih lihat rambunya sambil teriakin, "Woi, goblok, buntu!" Gitu. Bisa jadi loh. Woi, sopo. Sambil ngelihat ini, "Woi, gak boleh masuk, goblok." Bisa jadi loh tercipta pekerjaan seperti itu. Akibat apa ya ini tadi nih? Manusia lupa arah lebih baik, juga attitude-nya harus lebih baik. Ya, jangan sampai ini tercipta pekerjaan ini. Ya, saya relatif setuju bahwa pekerja tol, operator tol itu juga salah satu pekerjaan yang tidak layak buat manusia. Di kampus tuh, ya di kampus yang kerjanya di akuarium itu, tahu kan? Kalau mau keluar kampus ada yang cegat, karcis, dia itu kerja di akuarium tuh. Kebayang kerja di akuarium yang kanan mentok, kiri mentok, ke depan udah alat kerja, itu sangat tidak nyaman sekali. Tapi masih lebih baik yang di kampus. Kalau di pinggir tol, di tengah tol itu lawannya udah lawan truk. LKF-nya udah parah juga itu. LKF-nya juga udah parah lingkungan kerja fisiknya. Makanya saya relatif setuju operator tol itu udah jangan pakai manusia, pakai robot aja. Sekarang kan diganti robot ya. Ganti robot. Itu berat juga beban kerjanya. Karena apa? Waktu kerjanya itu diatur ketat. Sangat ketat sekali. Satu shift itu nggak sampai 5-6 jam, nggak sampai. Kalau nggak salah itu hanya 5 jam satu shift. Tapi bayangin aja satu shift, apa yang dilalui oleh operator ini. Kalau pintu tol sibuk ya, waduh, satu mobil itu harus dia layani kurang dari 30 detik. Kita pasti mikirnya, apa susahnya sih cuma ngambil kartu, ngembaliin uang. Coba bayangkan begini, apa sih yang harus dia lakukan selama 30 detik itu? 30 detik melayani satu mobil. Awalnya dia pasti akan melihat dulu, dia ngintip. Mobilnya itu apa ya? Karena kan ada tipe-tipenya ya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Dia lihat ngintip. Oh, ini masuknya ke golongan 3 nih. Lalu saat dia mau ambil kartu dari mobilnya, pengendara mobilnya, dia tap, akan muncul harganya. Terus juga dia intip juga tadi kan, waktu dia ngintip nih, dia pakai duit berapa ya? Jadi dia harus mikir berapa kembaliannya. Kalau 50.000 kembaliannya segini, kalau 20.000 kembaliannya segini, kalau 100.000 kembaliannya segini. Dia harus mikir secepat itu. Dan bayangkan selama 5 jam
berarti berapa banyak mobil yang harus dia layani. Kalau 1-2 kali nggak ada masalah. Kalau 1000 kali melakukan aktivitas matematik itu pasti capek, itu pasti lelah itu. Ditambah lagi lingkungan kerja fisiknya yang tidak nyaman. Waktu ada truk tronton lewat, itu kan meninggalkan asap itu. Wah, dia masuk tuh ke dalam, bush. Hisaplah itu. Itu sangat berat sekali. Bahkan sampai jam istirahatnya pun itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa, aduh Pak, maaf ya, saya mau ke toilet dulu, tunggu sebentar. Nggak boleh. Karena sudah berapa banyak itu antrian mobil di belakang. Dengan dia mendelay 1 menit atau 2 menit, itu akan bertambah terus kendaraan ngantri. Jadi nggak boleh. Ya. Untuk ke toilet aja, dia harus izin dulu ke supervisornya. Jadi kalau dalam satu shift kerja itu, ada 1 pengawas, 1 supervisor yang tugasnya untuk menggantikan sementara. Kalau ada 10 pintu tol, ada 1 supervisornya. Misalnya nih, Pak, pintu tol 1, Pak, saya mau ke toilet 10 menit lagi ya. Oke, saya atur dulu siapa duluan yang mau ke toilet. Jadi nggak bisa mau ke toilet langsung keluar. Tapi menunggu jadwal si supervisor ini selesai dengan operator tol yang lain. Jadi harus dijadwalin dulu. Nggak bisa mau ke toilet sekarang, langsung sekarang. Nggak boleh. Bisa jadi setengah jam lagi. Karena menunggu giliran. Ya, sampai ke toilet pun diatur. Ini. Ya, betapa berat pekerjaan itu jika ditinjau dari segi ergonominya. Ya. Makanya banyak beberapa pekerjaan itu yang dihilangkan, terus tercipta pekerjaan-pekerjaan baru. Contohnya juga sekolah ya. Sudah ada sekolah atau kampus yang memang dia basisnya online. Sudah ada, basisnya online full itu sudah ada. Jadi nggak perlu tatap muka, nggak perlu gedung. Itu terciptalah sebuah pekerjaan baru. Mungkin ada lagi nanti pekerjaan-pekerjaan baru yang lain. Ya, yang harapan saya tetap dalam kaidah arah lebih baik ini. Ya, pekerjaan ini. Gitu. Terus apa lagi? Tercipta penciptaan alat-alat bantu kerja. Tadinya alat bantu kerja itu banyak ya. Mesin itu termasuk alat bantu kerja. Misalnya apa? Sepeda yang tadinya bentuknya tidak ada mesin, aduh capek ya kalau nggak bisa jalan otomatis, muncul sepeda motor. Ya, itu kan penciptaan alat-alat bantu. Atau alat transportasi, aduh kalau pakai bis agak lama nih, muncul kereta. Masih kurang cepat, pakai pesawat terbang. Masih kurang cepat, ada lagi pesawat supersonik. Ya, zaman dulu ada yang namanya Concorde, itu setara kecepatan suara. Cuma akhirnya ditarik lagi karena banyak kecelakaan. Ya, tapi Pakai itu buruk, Pak. Wah, buruk udah tenggelam. Ya, alat bantu kerja. Atau mouse tadinya bentuknya kan nggak gini, ada bolanya. Ternyata kurang responsif nih yang bola-bola nih, muncul yang pakai optik. Atau yang tadinya kabel. Aduh ribet banget nih, ada kabel-kabel kemana-mana. Pakai wireless. Ya, gitu. Banyak sekali alat bantu. Terus ada juga penciptaan metode kerja baru. Artinya bisa penyempurnaan metode kerja yang sudah ada, atau penciptaan metode kerja yang betul-betul baru. Biasanya metode kerja baru ini terhasil karena apa? Karena ada alat bantu kerja yang baru. Kalau ada alat bantu kerja baru, misalnya ada mesin baru nih, maka akan tercipta metode kerja yang baru. Gitu. Nah, ini 4 ini memperlihatkan bahwa manusia ini akan selalu ke arah yang lebih baik dengan terciptanya penciptaan ini. Ya. Karena kenapa? Karena kalau zaman dulu itu alat-alat itu semua dibuat masing-masing. Ya.
kelebihannya apa kalau dibuat masing-masing? Ya, menyesuaikan dengan kenyamanan si pembuatnya. Kalau orangnya tinggi nih, dia mau bikin cangkul, maka sebaiknya tingginya harus semana. Ya, karena dibuat sendiri itu keunggulannya seperti itu. Tetapi orang semakin spesialisasi aktivitas. Saya nggak bisa nih bikin cangkul. Karena spesialisasi saya itu bukan bikin cangkul, tetapi mencangkul. Beda ya, bikin cangkul dengan mencangkul itu beda. Kalau spesialisasinya mencangkul, dia nggak bisa bikin cangkul. Artinya cangkulnya harus dia harus dia beli. Ya, sehingga terciptalah produksi-produksi secara massal. Tetapi akan ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan oleh konsumen dengan apa yang diberikan oleh produsen. Contohnya tadi, cangkul tingginya. Saya kan tingginya 2 meter nih, tapi kok cangkulnya pendek ya? Itu kan karena produksi secara massal. Ini kendalanya adalah itu, kalau alatnya dibuat sendiri dengan yang diproduksi secara massal. Ya, akan ada gap, ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan oleh produsen dan karakteristik yang diinginkan oleh konsumen. Saya mau cangkulnya begini nih, saya mau apanya begini. Ya, makanya muncul lagi yang sekarang itu handicraft, teknokraft itu menggabungkan produksi secara massal dengan produksi gini, gabungan antara massal tetapi ada customnya. Ya, itu sudah mulai muncul. Diproduksi secara massal tapi bisa di custom. Ini yang sekarang paling modern, itu teknokraft namanya. Nah, ada gap ini. Nah, gap ini yang harus diselesaikan. Adanya ketidaksesuaian ini diselesaikan oleh siapa? Oleh banyak sekali disiplin ilmu. Nah, di ergonomi ini itu akan banyak sekali berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Ya, di mana akan menjembatani beberapa disiplin ilmu dan profesional. Lalu ergonomi ini akan merangkum informasi-informasi, temuan-temuan, serta prinsip dari masing-masing keilmuan tersebut. Misalnya tadi biaya, ya, bidang keilmuan keuangan. Di ergonomi itu ada juga biayanya. Prinsip biaya itu apa sih? Minimasi. Karena biaya, nggak ada biaya yang dimaksimasi, itu nggak ada. Kecuali profit, keuntungan. Keuntungan baru dimaksimasi. Tetapi kalau biaya diminimasi. Kita ambil prinsip itu. Prinsipnya saya harus meminimasi cost, memaksimalkan profit. Terus apalagi? Psikologi. Psikologi kita ambil prinsipnya. Orang kalau kerjanya stres, maka nggak akan menghasilkan produktivitas yang baik. Makanya tingkat stresnya harus kita turunkan. Psikologi, prinsipnya begitu. Ya, fisiologi dari aktivitas tubuh manusianya. Fisik, ya, fisik. Ilmu yang mempelajari tentang fisik manusia. Bahwa manusia itu bergeraknya harus begini, ya optimalnya begini. Nah, itu kita ambil prinsipnya. Prinsipnya adalah minimasi effort. Minimasi effort tapi maksimasi productivity. Ada lagi anatomi. Ini kan ilmu-ilmu kedokteran nih. Kita mempelajari juga anatomi tubuh manusia. Oh, kalau kerangka manusia itu begini ya. Nanti kaitannya dengan kerangka manusia dengan cara bekerja itu akan jadi seperti ini. Ilmu desain. Ya, ilmu desain, mendesain, terus ilmu engineering. Ini tekniknya baru di engineering. Lalu ada ilmu pengaturan manajemen. Ini semua akan masuk ke dalam satu sub bidang ilmu yang namanya ergonomi. Nih, sebuah bidang ilmu baru yang namanya ergonomi. Menurut ILO, definisi dari ergonomi itu apa? ILO itu International Labour Organization, organisasi yang menaungi labor, pekerja, tenaga kerja ya. The application of the human biological science, aplikasi dari ilmu tentang
human biological, ilmu tentang manusia, ya, biologis, in conjunction with the engineering science, yang dihubungkan dengan ilmu engineering, ilmu teknik. Jadi ilmu yang mempelajari tentang biologis manusia dihubungkan dengan ilmu keteknikan. Kok bisa ya? Bisa. Bisa, tadi contohnya tadi. Tujuannya apa? Untuk meraih optimum mutual adjustment. Untuk meraih optimum, ya, pengaturan yang saling berhubungan. Jadi dia mencari nilai manfaat terbesarnya dari manusia. Ini manusia, man atau women, perempuan atau laki-laki. Ini kenapa dipisahkan? Karena ada maksudnya. Ya, ada maksudnya. Kenapa ini dipisahkan? Di dalam pekerjaannya, yang benefitnya apa? Supaya bisa diraih, ya, human efficiency. Supaya bisa diraih human efficiency. Jadi tujuan utamanya supaya efisiensi manusianya itu semakin tinggi. Dengan efisiensi manusia semakin tinggi, maka productivity itu linear akan naik juga. Gitu. Terus kenapa ini kok ada adjustment man atau woman atau his atau her sih? Ya, ergonomi pun sudah sangat detail sekali menjelaskan bahwa pekerjaan tertentu itu tidak bisa disamakan gendernya. Misalnya pekerjaan pengangkatan. Ya, pekerjaan pengangkatan itu kita nggak bisa samakan laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena fisiologi dan anatomi ini. Ya, laki-laki itu diberikan kelebihan hormon testosteron. Hormon testosteron itu fungsinya untuk apa? Pembentukan otot. Ya, untuk membentuk otot. Kalau perempuan nggak punya testosteron, estrogen punyanya. Nah, estrogen ini tidak membentuk otot. Sedangkan otot itu fungsinya untuk apa? Untuk pekerjaan aktivitas berat. Ya, semakin besar massa otot, akan semakin besar aktivitas pekerjaan, berat aktivitas pekerjaan yang bisa dilakukan. Ya, makanya ada pembeda ini. Maka laki-laki itu biasanya tugasnya ya yang lebih ke aktivitas otot. Di gudang. Di gudang akan diterimanya biasanya laki-laki. Ya karena itu tadi hubungannya dengan anatomi dan fisiologi tadi. Semakin besar massa otot, maka akan semakin besar pekerjaan berat yang bisa dilakukan. Makanya ada pembeda di sini. Atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tingkat konsentrasi paling tinggi. Ada di psikologi. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, tingkat konsentrasi tinggi itu lebih baik, lebih bagus dilakukan oleh perempuan. Itu sangat lebih bagus dilakukan oleh perempuan. Orang-orang keuangan itu lebih bagus tuh di perempuan. Karena dia lebih detail melihatnya. Satu-satu. Kalau laki itu kadang bisa lompat. Yang penting selesai, yang penting selesai, yang penting selesai. Ya, ada pembeda di situ. Di olahraga pun kita sudah membedakan ya. Ada kelas-kelas itu udah dipisahkan. Kalau zaman dulu tuh enggak. Olahraga itu nyampur. Ya, sebelum zaman Olimpik itu olahraga nyampur semua. Enggak ada kelas yang perempuan, kelas yang laki. Enggak ada. Ergonomi itu sudah jelas. Kalau perempuan itu karakteristiknya begini. Kalau laki-laki itu karakteristiknya begini. Maka pekerjaannya akan berbeda. Menurut IEA sama aja sebetulnya isinya hampir sama dengan ini, hanya ini memasukkan unsur tadi ini. Ya, ada unsur ininya. Study of anatomical, physiological, and psychological. Jadi beda nih ya. Physiological sama psychological. Fisiologi dengan psikologi. Fisiologi dengan psikologi, aspect of human in working environment, dalam lingkungan kerja manusia, yang concern menitik beratkan terhadap efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan dari pekerja yang bekerja di tempatnya. Jadi ada efisiensi, keselamatan,
kesehatan, dan kenyamanan. Nah, yang terakhir itu dikembangkan lagi menjadi yang namanya ENASE atau EASNE sama aja. ENASE itu efektif, keefektifan, kenyamanan, keamanan, ya efektif, nyaman, aman, kesehatan, sehat, yang terakhir itu efisien. Tujuan dari ergonomi itu satu, ENASE. ENASE itu ada 5. Efisiensi, nyaman, aman, sehat, efisien. Ya, saat ENASE ini tercapai, maka produktivitas akan naik. Ya, gitu. Ini nggak usah. Oke. Sudah 1 jam ya. Sampai sini dulu deh. Nanti ini kita lanjut minggu depan. Ini udah ya. Nah, masuk ke sini. Ternyata masih banyak juga slide-nya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Enggak, Pak. Nggak, tapi udah kebayang belum? Kebayang belum? Ada Pak, udah Pak. Ada gambarannya lah Ada Pak. gambarannya ya. Nanti minggu depan kita coba bahas lagi supaya makin kuat lagi. Boleh isi daftar hadir, nama, NPM di chat. Di chat sini ya Pak. Iya.